Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Yunita Kristiana dari Universitas Pamulang, Program Studi Akuntansi S1. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya. Nama saya Neng Putri Intan. Saya Putra Dwi Hibatullah. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi pada pertemuan 8, yaitu mengenai laporan keuangan atau neraca. Untuk memenuhi mata kuliah teori akuntansi. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada jenis laporan keuangan. Laporan keuangan sebenarnya itu ada banyak, namun laporan keuangan utama menurut SAK itu ada 3. Yaitu yang pertama, daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Yang kedua ada perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan laba rugi suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Dan yang ketiga adalah laporan arus kas. Di sini itu dimuat sumber dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode. Selanjutnya, laporan cash flow statement merupakan ikhtisar arus kas masuk dan arus kas keluar yang dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama itu ada kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan atau pembiayaan keuangan. Laporan kas itu dapat disusun dengan 2 cara, yaitu yang pertama ada direct method dan indirect method. Orang sering memberikan jenis laporan keuangan lain seperti daftar laba ditahan atau retained earning statement, lalu daftar perusahaan modal atau capital statement, dan daftar perhitungan harga pokok, cost of good manufacture statement. Selanjutnya kita akan bahas isi dan elemen laporan keuangan. Ada 3 hal penting yang harus diingat dalam mempertimbangkan apakah suatu transaksi dapat dianggap sebagai elemen laporan keuangan atau tidak. Yaitu yang pertama ada konsep income. Dalam istilah tadi harusnya dianggap lebih luas daripada istilah income menurut akuntansi secara tradisional. Yang kedua ada pengertian aset, liabilities, equity menyangkut pada jumlah kekayaan, klaim terhadap sumber-sumber tadi pada suatu waktu tertentu atau pertanggal tertentu, sedangkan pengertian revenues, expense, gains, dan losses menyangkut pengaruh transaksi, kejadian selama periode tertentu, atau dari satu tanggal ke tanggal yang lain. Yang ketiga itu ada nilai aset, liabilities, equity itu dianggap berubah akibat pengaruh revenue, expense, gain, loss. Dengan demikian, laporan keuangan dianggap memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada laporan neraca atau posisi keuangan. Neraca atau disebut juga laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu tanggal tertentu atau a moment of time. Sering disebut bertanggal 31 Desember. Posisi yang digambarkan yaitu posisi harta, utang, dan juga modal. Lalu ada komponen neraca. Ada definisi harta. Komite on Terminology 1953-26 mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang akan disajikan di saldo debit yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, bukan karena saldo negatif yang akan dinilai sebagai utang. Saldo debit ini merupakan hak milik atau nilai yang dibeli atau pengeluaran yang dibuat untuk mendapatkan kekayaan di masa yang akan datang. Sementara itu, FASB 1985 memberikan definisi sebagai berikut, yaitu aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu. Lalu ada pengakuan dan penilaian aktiva dan kewajiban. Pencatatan aktiva didasarkan pada kejadian kapan perusahaan mendapatkan kekayaan atau aktiva itu dari pihak lain, sedangkan kewajiban kapan muncul kepada pihak lain. Penilaian keduanya didasarkan pada nilai tukar, nilai pengorbanan atau exchange atau marketplace pada pengalihan terjadi. Nilai ini disebut acquisition cost.
Dalam hal pengorbanan yang diberikan adalah aktiva bukan uang atau non-moneter. Nilai yang dipakai adalah harga pasar barang yang diserahkan, di samping nilai pertukaran ini atau historical cost. Dalam prinsip akuntansi, dikenal juga berbagai nilai yang sering dipakai dalam penilaian aktiva. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada book value. Book value adalah harga buku yang diperoleh dari nilai perolehan historis, dikurangi akumulasi penjusutan yang telah dibebankan kepada pendapatan. Lalu yang kedua ada replacement cost. Replacement cost adalah nilai barang yang dimaksudkan jika diganti dengan barang lain yang sama. Lalu yang ketiga ada selling price atau harga penjualan, yaitu exit value. Lalu yang keempat ada net realizable value. Harga jual dikurangi biaya penjualan atau dikurangi tingkat margin yang normal. Nilai ini sering dianggap tidak konsisten dengan konsep teori pengukuran yang murni. Nilai-nilai yang disebutkan di atas telah diterapkan pada berbagai macam jenis aktiva yang dianggap telah dibahas dalam akuntansi intermediate. Lalu selanjutnya ada definisi kewajiban, utang, atau liabilities. Kewajiban atau utang adalah suatu beban ekonomi yang harus dibayar atau diselesaikan oleh suatu entitas atau perusahaan, individu, atau organisasi kepada pihak lain di masa depan sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. FASB memberikan definisi kewajiban sebagai berikut, yaitu kemungkinan pengorbanan kekayaan ekonomis di masa yang akan datang yang timbul akibat kewajiban perusahaan sekarang untuk masa yang akan datang sebagai akibat suatu transaksi atau kejadian yang sudah terjadi. Materi berikutnya yaitu mengenai modal pemilik yang disebut dengan owner equity. Equity adalah suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya. Dalam perusahaan, equity adalah modal pemilik. Definisi ini cenderung menganut profitory theory. Lalu ada juga off balance sheet. Dalam peristilahan akuntansi dan perbankan, khususnya dikenal apa yang disebut dengan off balance sheet. Pada hakikatnya, transaksi off balance sheet ini adalah transaksi yang terjadi dalam perusahaan, tetapi karena menurut aturan, baik aturan prinsip akuntansi maupun aturan lainnya, tidak dimasukkan dalam neraca atau belum boleh dicatat dalam proses akuntansi. Lalu penyajian neraca menurut standar akuntansi. Komponen-komponen neraca dapat digolongkan sebagai aktiva. Aktiva yang terdiri dari aktiva lancar, investasi atau penyerahan, aktiva tetap, aktiva yang tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Lalu ada juga kewajiban lancar yang disebut dengan jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Dan seterusnya ada modal yang terdiri dari modal saham, agio saham, atau premi, laba yang ditahan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi ini, yaitu neraca merupakan laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu, terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset mencakup dengan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, serta aset tidak lancar seperti tanah dan peralatan. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek seperti utang usaha dan utang pajak, lalu liabilitas jangka panjang seperti utang bank. Ekuitas mencerminkan modal pemilik dan laba ditahan. Neraca penting untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan kesehatan keuangan perusahaan, serta digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Dengan analisis rasio keuangan, membantu memahami kinerja dan stabilitas perusahaan.